102 referensi untuk mensahihkan nasab Alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Di dalam kitab abad ke-4 ke-5 namanya Al-Gaibah karangan Imam At-Tusi, terparifikasi bohong Ba'alawi, terparifikasi bohong Ba'alawi, terparifikasi bohong Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Qori mengatakan ia menemukan bukti keberadaan leluhur Ba'alwi dari abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Bahkan dia meneliti hingga kitab abad ke-15 Hijriah. Tengku Qori membantahnya bahwasanya terkait dengan kitab pada abad ke-4 ke-5 Hijriah, Ba'alwi berbohong. Woi, Ba'alawi Jahannam. Natap lo rungkat, lo liatin aja. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul. Repot. Maka kalau saya bandingkan tesis Kiai Imad dengan kitab Al-Burqah ini, jauh panggang dari api. Artinya tesis Kiai Imad lebih sangat jauh unggul daripada kitab ini. Ya. Kalau orang yang jujur. Jelas ya? Ya. Oke. Terus benarkah Imam Ibnu Hajar mengisbat nasab Ba'alawi? Nih, kita lihat. Saya menyatakan bahwa Imam Ibnu Hajar tidak pernah nulis nasab Ba'alawi dan mengakui nasab Ba'alawi. Kenapa? Karena kitab Sabat ini sudah diselewengkan. Ya, iya. Artinya sudah dibuat oleh orang. Dan apa tadi? Siapa tadi? Imam Ibnu Hajar sama sekali tidak pernah menuliskan atau mengambil sanad daripada yang disebut Al-Idrus itu. Gitu. Ya. Kenapa? Begini, teman-teman. Ya. Nih. Ya. Di sini kan dia tulis Al-Imam Al-Kabir Al-Faqih Asrihi Mufti Zamanihi Al-Alama Al-Mutafattin Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Ma'ruf Ibni Hajar As-Sulami As-Su'di kan? Ya kan? Ya. Nah, beliau dilahirkan tahun 909 Hijri. Oke? Sementara Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, di mana beliau mengambil sanad khirqah dari beliau, wafatnya tahun 914. Yeah. Perhatikan teman-teman, orang wafat 914, ya, yang satu lahir 909. 5 tahun umurnya Imam Ibnu Hajar, pergi ke Yaman, ngambil sanad pakai sorban sama orang yang sudah meninggal. Iya. Ini semua aneh tapi nyata. Gitu. Ini kita bahas, kita boleh jadi ini tuh kalau kita tinjau, ternyata kitab ini hasil imla. Bukan karya tulis tangannya Imam Ibnu Hajar. Disalin ulang oleh muridnya. Kemungkinan besar ada pemalsuan di proses penyalinan. Itu dia. Boleh jadi pemalsuan itu dipalsukan oleh mereka. Mereka kan mahir bagian-bagian begitu, Pak. Kalau kita kan nggak pinter, ya. Kalau bagian-bagian begitu kita nggak pinter. Nih. Ya. Lucu kan? Di sini malah dibilang bahwa Imam Ibnu Hajar menggelar Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Syekhul Jinni wal Insi wal Malaika. Muhakkik mengatakan perkataan Syekhul Jinni wal Insi wal Malaika ghairu madhiyah. Enggak diridhai oleh musannif. Palsu kan? Palsu. Jadi data untuk menyebutkan mereka sebagai syahid itu hasil buatan. Ya. Jadi gue nggak percaya ini kitab ini. Bukan nggak percaya
isinya, enggak percaya kitabnya, tapi isi yang berhubungan dengan Ba'alawi ini sisipan. Ya. Sederhananya sisipannya yang palsu. Iya. Padahal di atasnya, di mukadimah awal, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan orang-orang ahli bid'ah kalau dimintain sanad mereka nggak bisa nunjukin sanad. Kenapa di sini Imam Ibnu Hajar mengambil sanad sama orang yang udah mati? Iya. Iya, umur 5 tahun. Umur 5 tahunnya Sayyidina Syekh Al-Imam Ibnu Hajar, siapa tah? Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus sudah meninggal. Ya. Jelas? Oke? Jelas ya? Jelas. Nah, berarti Imam Ibnu Hajar masih di dalam perut. Ini udah tua, udah mau meninggal gitu. Begitu lahirnya Imam Ibnu Hajar, Brojol baru lahir, baru 5 tahun kemudian Abu Bakar Al-Idrus meninggal. Kapan ngambil khirqah? Ya. Gitu loh. Hitung dah. Oke. Nah, menyebutkan nama-nama As-Said, As-Sarif itu belum isbat. Belum isbat. Kenapa? Karena orang dalam menulis itu kan mengikuti nama yang sudah syuhroh, dia sudah masyhur, dia dikenal oleh muridnya sebagai orang yang dipanggil Sayyid. Ya nggak mungkin dipanggil nggak. Qala Abdullah Al-Idrus. Ya, sementara dia sudah dipanggil Sayyid oleh muridnya. Ya ta'adduban wa takriman qala As-Sayyid. Kalau kita dikenal, antum dikenal Kiai, qala Pak Suparman, kan songong musanni begitu. Paham ya? Iya kan, benar nggak? Iya, qala Al-Ustadz Suparman misalkan. Iya nggak? Qala Syekh Suparman, karena masyhurnya Syekh. Gitu loh kan? Kalau masyhurnya Syekh dipanggil Habib, ya marah orang. Gitu loh. Paham nggak? Itu namanya mengungkapkan gelar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, lanjut kepada fatwa, ya. Ulama ahli nasab mengeluarkan fatwa dalam 22 halaman muktamar di Lebanon membahas nasab Ba'alawi. Ternyata tesis Kiai Imad dibahas oleh ulama internasional. Dan hasil bahasan ulama internasional memverifikasi bahwa wa yutliquna alaihim kadzalika bani alwi wa ali alawi yaskununa fil yaman. Dan mereka ahli nasab menetapkan, mengitlakkan Kamalul Hud, ya, sama seperti mengitlakkan Bani Alawi dan Ali Alawi. Jadi di Baghdad, di Irak sana, ada orang ngaku keturunan Ba'alawi, tetapi dia namanya Kamalul Hud. Dia, ya. Nah, mereka itu berkediaman di Yaman. Jelas ya? Wa yantasibuna hasiba umudihim an-nasabi al-maz'umi ila Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Ar-Ruraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq. Ya kan? Nih fatwanya nih. Wa nasabuhum batilun bima ja'a fi ummahati kutubin nasabi wa a'lamihim. Sesuai nasab mereka batil berdasarkan kitab-kitab induk nasab. Dan ulama-ulama mereka ahli nasab. Qala Al-Fakhri Ar-Razi fi kitabih Syajarah Al-Mubarakah. Terus sampai habis nggak ada namanya Ubaidillah. Ini hasil fatwa. Fatwa ulama ahli nasab. Ahli nasab. Beliau membuat 22 halaman dengan diberikan judul As-Suyuful Mujliyah. Sekretaris penulisannya apa? Dengan kolam dengan tulisan Yasin Al-Khalidar. Kakeknya adalah pengarang kitab Ma'alimul Ansab, Sarah Sirru Silsilatil Alawiyah. Dan dia sudah masyhur sebagai ahli nasabah. Karena saking kedeknya Ba'alawi, mukibinnya, dibilang insinyur kok jadi ahli nasab. Ya, itu. Iya kan? Di dalam kitab abad ke-4 ke-5 namanya Al-Gaibah.
karangan Imam At-Tusi, terverifikasi bohong Ba'alawi. Nih. An Ahmad bin Isa Al-Alawi min waladi Ali bin Ja'far qala dakhaltu ala Abil Hasan alaihi salam bi Suriah. Yang ingin saya verifikasi di sini adalah Ahmad bin Isa Al-Alawi, cucunya kan gitu. Min walad bukan bin. Cucunya Ali Al-Uraidi. Ya kan? Berarti maksudnya apa? Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi Al-Alawi, kan gitu kan? Itu pernah bertemu kongkoan ya di Suriah Madinah ya dengan Abil Hasan Al-Askari. Percaya, paham ya? Ya. Ya, saya anu ini. Pahami ya? Imam Ja'far punya anak Musa Al-Kazim, Ali dan Ali Uraidi. Sepadan ya? Ya, sepadan. Tua-tua lah antara dua itu. Ya. Musa Al-Kazim punya anak Ali Ridha. Derajat kedua. Ali Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Jadi antara Ali Ridha dengan Muhammad An-Naqib itu kan sepadan ya? Sepadan. Sezaman pastinya kan? Oke. Muhammad An-Naqib punya anak Isa. Ali Ar-Ridha punya anak Muhammad Jawad. Sepadan masih kan? Sama-sama berapa generasi? Ya? Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sama-sama 3 generasi. Isa punya anak Ahmad. Muhammad Jawad punya anak Ali Al-Hadi. Ali Al-Hadi ini punya anak Muhammad Al-Hasan Al-Askari. Artinya Ali Al-Hadi sebaya dengan Ahmad bin Isa. Iya. Gitu loh. Paham? Nah, bertemu di lakop Ali Al-Hadi di lakop dengan Abil Hasan Al-Askari. Gitu. Paham ya? Ya, gelarnya itu. Nah, Ali Al-Hadi itu wafatnya 260 Hijri atau Abil Hasan Al-Askari wafatnya 260 Hijri. Paham nih ya? Paham ya? Terakhir nih. Sementara Ahmad bin Isa bertemu dengan beliau pasti sebelum wafat. Kalau Abil Hasan Al-Askari wafat 260 Hijri, berarti pertemuan di antara orang itu berdua tentu sebelum 260 Hijri. Bisa 250 Hijri, bisa 255 Hijri, atau bisa 240 Hijri, kan gitu. Benar nggak kira-kira? Yang ingin saya klarifikasi, dalam catatan Ba'alawi, Ahmad bin Isa lahirnya 260 Hijri satu riwayat. Wafatnya 345. Dalam riwayat lain, Ahmad bin Isa lahirnya 290 Hijri. Ya, wafatnya 345 Hijri sama. Pertanyaan saya, kita ambil aja wafat yang 260 Hijri. Mungkinkah Abil Hasan yang wafat 260 Hijri ketemu dengan orang yang baru lahir di tahun 260 Hijri? Nggak mungkin kan? Artinya Ahmad bin Isa diperkirakan wafatnya 280 Hijri sampai 300 Hijri. Ya. Saya lebih condong 280 Hijri. Ya. Dapat diverifikasi lagi, mustahil Ahmad bin Isa melahirkan Ubaidillah. Kenapa? Karena Ubaidillah dalam catatan Ba'alawi lahirnya 295 Hijri. Mana mungkin seorang anak lahir bapaknya udah mati, udah meninggal. Ketiga, tidak mungkin Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman tahun 317. Kenapa? Karena Ahmad bin Isa sudah meninggal. Jelas ya? Maka kitab ini akur dengan Tahdhibul Ansab yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa wafat di Basrah, bukan dia di Yaman.
Jelas saudaraku? Jelas. Alhamdulillah. Baik, luar biasa dari berbagai macam sisi. Ada banyak sekali ruang hampa, ruang kosong, dan sesuatu yang telah dimanipulasi oleh Ba'alwi demi mendapatkan legitimasi mereka sebagai cucu Nabi. Hari ini kita semua berjuang untuk meluruskan ini semua, bukan lagi dalam rangka suudon atau kemudian menggibah nasab seseorang, tapi apa yang kita lakukan ini dalam rangka menjaga kebenaran, menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjadi kewajiban umat Islam seluruh dunia, khususnya di bumi Nusantara. Mari bersama-sama kita semua menjaga nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada lagi yang berani ngaku cucu Nabi kecuali dengan data yang benar. Jangan berhenti sampai di sini, selesaikan ini semua, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Terima kasih kepada Teguh Qori yang sudah hadir di Lampung dan sudah menjelajah di Lampung. Teruskan perjuangan. Apa yang beliau lakukan adalah suatu sisi yang sangat penting untuk perjuangan ini. Jadi artinya memang kita berjuang di berbagai macam sisi, dan beliau telah melengkapi penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Maju terus, pantang mundur, jangan pernah takut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.